pemahaman di dalam agama semula itu tidaklah mudah begitu. Bahkan saya sendiri pribadi tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa ada agama lain selain agama Islam, gitu ya. Hanya Iya. sedikit tahu dari pelajaran-pelajaran sekolah ada 5 agama waktu itu gitu ya. Tapi saya tetap berpikir bahwa satu-satunya yang benar adalah agama Islam yang penuh rahmatan lil alamin begitu. Jadi mengenai hal saya ketika saya di dalam Islam, kenapa sampai Tuhan begitu luar biasa menjumpai saya secara pribadi, itu banyak hal yang saya lalui. Karena mungkin Tuhan sudah memilih saya dari awal sebelum saya ada, tetapi saya memang Tuhan izinkan saya harus melalui proses di dalam keluarga Islam saya, begitu. Jadi begini teman-teman, setiap manusia itu kan dikasih free will ya atau kebebasan di dalam memilih begitu dari kodratnya manusia semula. Nah, tidak ada juga manusia yang bisa menentukan bagaimana dia harus hidup, tetapi untuk memilih hak tentang kepercayaan itu masing-masing punya hak. Mau milih yang mana, mau milih yang baik atau mau milih yang tidak, itu adalah hak setiap kita. Jadi sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dari awal hidup saya itu hanya dipenuhi dengan kecemasan saja, Pak. Iya. Kecemasan yang begitu tidak pernah ada titik temu untuk saya harus bisa mendapatkan suatu kepastian maupun jawaban. Tetapi seiring dengan berjalan waktu, saya pun karena mungkin diri saya pribadi sangat peduli tentang keselamatan akhirat. Makanya Iya. saya tidak semudah untuk menerima setiap pengajaran-pengajaran. Apalagi yang pengajaran Kristen katanya, kenapa saya begitu mudah menjadi Kristen? Tidak mudah saya bilang. Karena begini, uh, dari hidup saya, dari masa lalu saya, masa-masa di mana saya masih beragama semula, mohon maaf sebelumnya saya tidak pernah menjelekkan agama Islam di sini sebelumnya ya teman-teman semua. Jadi ini saya menceritakan real tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami begitu ya. Jadi ketika kita uh, terus setiap hari hanya mengikuti ritual-ritual di dalam peribadatan gitu ya, sholat 5 waktu contohnya gitu, puasa, zakat seperti itu hal-hal yang memang sudah saya lalui begitu. Tetapi ada hal yang memang masih membuat saya ragu gitu. Jadi membuat saya jadi bertanya-tanya gitu ya. Apakah benar apa yang sudah saya lakukan ini bisa menyelamatkan saya dan bisa membawa saya ke surga begitu. Bahkan saya sering bertanya kepada guru ngaji saya, ustadz saya, dan guru agama di sekolah saya. Saya sering sekali kritis untuk bertanya-tanya begitu. Tetapi ketika saya banyak bertanya, sepertinya mereka ini jengkel karena saya banyak bertanya gitu ya. Bahkan saya beberapa kali saya dibentak sama mereka karena saya terlalu banyak bertanya gitu ya. Iya. Tetapi pikir saya juga tidak pernah berpikiran bahwa agama saya salah. Walaupun ustadz saya, walaupun guru saya itu tidak bisa memberikan kepuasan atas pertanyaan saya tetap menganggap bahwa Islamlah yang benar. Dan saya hanya menganggap ustadz inilah yang kurang pengetahuan dan guru saya lah yang kurang pengetahuan, pikir saya seperti itu. Nah, berjalannya dengan waktu di usia remaja, sebenarnya saya harusnya sekolah gitu ya. Tetapi karena saya selalu melihat, oh kakak saya setiap kali pulang dari Jakarta selalu membawa uang banyak, saya kepengen kerja gitu. Jadi Mhm. saya akhirnya memutuskan saya untuk merantau, saya bekerja dan saya tidak melanjutkan sekolah menengah ke atas dan saya lebih cepat mencari kerjaan karena bagi saya nanti kalau udah umur segini nanti saya nggak sempat bekerja, ntar keburu orang tua saya nikahin saya karena orang tua saya tuh apa seperti pemikirannya orang-orang di sekitar di tempat saya itu usia-usia muda sudah pada dinikahkan gitu kan. Saya Mhm. juga tidak mau seperti itu, makanya saya cepat pergi merantau juga, saya juga bisa merasakan cari kerja,
Dan di situasi saya dalam pekerjaan, dalam masa-masa remaja saya, itu Mhm. masa-masa pencarian jati diri ya, Pak, ya. Iya iya. Mencari kebenaran yang sejati atas apa yang selalu saya gumulkan selama ini juga, begitu. Nah, di dalam perantauan, saya sambil kerja, nah pas lagi puasa seperti itu, saya juga mengikuti ibadah puasa di masjid-masjid di sekitar, saya punya tinggal di kos-kosan. Mhm. Dan saya juga sering suka bertanya sama ustadz, tapi saya selalu mendapatkan jawaban yang sama gitu. Saya tidak pernah Iya. mendapatkan jawaban yang memuaskan buat saya gitu. Maksud saya kepengen suatu kepastian di dalam Islam itu apa gitu. Supaya Mhm. saya masuk surga itu bagaimana begitu. Karena kita sudah kayak bisa dibilang ya ngos-ngosan juga kita mengikuti sholat. Kenapa? Kalau kita sudah tidak sholat, itu pasti akan mendapatkan hukuman gitu kan. Nah, terus Iya iya. pada akhirnya, saya bekerja pas waktu itu pas baru mau masuk kerja begitu, ada, 2 orang cewek gitu yang Mhm. datang mencoba untuk mau berkenalan dengan saya, dia mengajak berteman, lalu ingin ngajak ke kos-kosan saya, setelah hari libur dia ngajak saya ke kos-kosan mereka gitu kan. Nah, Mhm. disitulah saya berjumpa dengan orang-orang yang bisa dibilang mereka ini, diajak sharing itu sepertinya enak mengenai tentang hal ilmu keagamaan tuh, lebih fasih dan lebih, apa ya, lebih mengerti banyak hal gitu. Iya Lalu iya. saya diberitahukan bahwa jalan menuju sorga itu katanya, kata mereka itu kita harus berjihad di Mmm. jalan Allah gitu kan. Dan di jalan Allah itu kita harus, membayar sedekah dan juga infak gitu kan. Mhm. Itulah jalan satu-satunya untuk bisa, menuju surga dengan cara jihad gitu. Pokoknya di jalan Allah, entah di jalan Allah itu pokoknya dengan harta kita lah, dengan apa, harus kita merekrut orang lah, pokoknya harus berjuang dalam segala untuk misi visi, keislaman begitu. Lalu, teman orang-orang di situ menyampaikan juga kepada saya bahwa kita harus, membangun negara Islam ini menjadi negara Indonesia ini menjadi negara Islam, supaya semuanya bisa bersatu dan semuanya bisa, eee, menjadi, milik Allah dan ingin, melakukan syariat Islam, gitu. Oh begitu ya, akhirnya saya mulai, oh mungkin di sini gitu kan. Nah dari situ saya juga penasaran lah ya, mungkin di sinilah Iya. mungkin ada jawaban-jawaban. Saya berpikir waktu itu, di sinilah, orang-orang yang bisa mengerti agama yang sebenarnya, pikir saya seperti itu. Nah akhirnya berlanjut, berlanjut dan berlanjut, nah terus saya sharing dengan mereka, sampai pada akhirnya, mereka mengajak saya untuk, bertemu dengan, ya tim yang mereka bentuk. Akhirnya kami 3 orang satu kos dan saya berpisah dengan teman saya yang satu kos saya diberikan tempat sama mereka, jadi 3 orang per kontrakan, itu namanya dibentuk tim satu namanya, ada tim satu gitu, dibentuk buat kami begitu. Nah setelah itu, untuk hal pengajaran yang lebih, untuk mengerti hal pemahaman tentang konsep-konsep tentang negara Islam Indonesia ini, saya dan kami teman-teman rekan-rekan di satu wilayah itu, janjian di satu tempat dan situ nanti kita dijemput bersama-sama dengan ditutup mata kita. Dengan Mhm. ditutup mata kita itu bertujuan supaya suatu waktu kita keluar dari organisasi itu kita tidak membongkar tempatnya, itu begitu tujuannya. Iya. Nah, terus di dalam, pengajaran-pengajaran itu dituliskan, didoktrinkan tentang hal-hal bagaimana konsep, eee, negara Islam ini yang dibentuk ini, dan bagaimana tujuannya, bagaimana pergerakannya, itu semuanya diberitahu kepada kami, begitu. Mhm. Dan ajaran yang, diajarkan di situ, kita lebih fokus kepada terjemahannya Al-Qur'an, dan Mhm. tidak fokus lagi dengan, Qur'annya, gitu. Nah, tetapi untuk itu kan ada level-levelnya ya, Pak, ya, ada Iya. level-levelnya gitu. Kalau level hanya semacam level saya kan bukan bukan orang yang
saya jadi dari mantan ustazah atau apa, tidak. Saya kan awam, orang awam, dan kebanyakan jamaah-jamaah itu orang awam semua. Nah, intinya begini, saya tetap beragama Islam waktu itu, tetapi saya bukanlah orang yang punya pendidikan tentang keislaman yang mungkin bisa dibilang ustazah atau dari lulusan apa segala macam, tidak. Intinya saya tetap Islam, dan disitulah saya merasa bahwa inilah pengajaran yang tidak ditutup-tutupi begitu. Karena pengajarannya juga care ya, jadi berbahasa Indonesia begitu. Nah, ini yang selama ini saya cari, karena waktu dulu saya di kampung saya itu tidak pernah diberitahu apa arti daripada isi Quran itu. Paling cuman hanya surat-surat hafalan saja yang ada arti-artinya. Selainnya tidak ada, cuman hanya juz amma kayak begitu. Nah, dari situlah mungkin sepanjang hidup saya terus mencari kebenaran, dan terus saya mencari kebenaran begitu. Tetapi Pak, setelah kejadian itu, keluarga saya puji Tuhannya itu tidak melepas saya begitu saja. Makanya mereka mencari saya dengan bantuan polisi untuk menjemput saya. Dengan sekian proses lama mereka mencari keberadaan saya, akhirnya saya ditemukan. Dan setelah saya ditemukan itu, jelas ada ancaman saya untuk saya keluar dari situ, karena pada saat waktu saya pamit, waktu dipanggil sama keluarga saya dan polisi itu, kalau saya tidak mau dijemput, maka mereka akan melibatkan kepolisian dan pasti akan dibongkar, begitu kan. Terus akhirnya ketua tim saya manggil saya ke belakang, akhirnya ya udah, antum, saya tanya nih, antum mau balik ke sini lagi nggak? Karena pada saat itu saya masih terpengaruh dengan hal itu, ya saya dengan yakin ya saya bilang, saya siap, saya akan balik lagi. Oke, kalau antum balik lagi berarti antum selamat. Tapi kalau antum tidak balik lagi, hati-hati, antum tidak akan selamat, bilang gitu kan. Nah, terus oke, saya pasti akan balik begitu. Nah, setelah itu saya balik, yang barang-barang saya juga nggak saya bawa semua waktu itu. Saya sebagian saja saya bawa pulang. Nah, sampai sempat loh Pak, di dalam kegiatan itu saya mau dikirim ke Aceh Pak. Jadi salah satu dari pimpinan saya memilih saya, satu-satunya perempuan, padahal yang lain tidak ada dipilih, tapi satu-satunya perempuan dipilih. Katanya, Fatimah, katanya, kamu nanti saya kirim ke Aceh ya, gitu. Jadi kamu nih memang suka ini kan, berantem kan, nah itu kamu cocok kamu nanti di sana. Karena memang masa-masa remaja itu masa-masa gejolak, masa-masa mencari jati diri, jadi masa-masa yang sangat mudah dipengaruhi juga kali ya. Nah setelah itu saya sudah pulang, dan saya udah di keluarga saya berusaha untuk memulihkan pemikiran-pemikiran saya yang selama ini bisa dikatakan mereka radikal, karena pengajaran Islam yang saya anut di keluarga saya itu bukan radikal. Keluarga saya tuh mengajarkan Islam liberal ya, lebih mengedepankan kebaikan-kebaikan saja gitu. Jadi menurut dia ini baik, ya itulah yang dilakukan begitu. Jadi sebenarnya nggak paham isi Qur'annya seperti apa, pokoknya jalani seperti nurani saja. Kalau ini nggak, bohong itu nggak boleh, mencuri itu nggak boleh, nipu itu nggak boleh, bla bla segala macam gitu. Pokoknya atas dasar nurani saja gitu. Nah, setelah itu karena tadi saya juga takut ancaman itu tadi, saya juga nggak mau melibatkan keluarga saya. Saya terpaksa saya pergi ke yayasan, dan saya bagaimana caranya saya untuk aman. Tapi saya tidak menceritakan tentang ancaman ini kepada keluarga saya. Yang jelas saya pokoknya pergi jauh-jauh. Saya pergi ke seberang pokoknya untuk itu. Nah, setelah pergi ke seberang selama 2 tahun, saya balik lagi, aduh beneran nih saya dijodohin sama keluarga saya. Saya nggak mau. Pikir saya, aduh terlalu banget sih, keluarga saya mungkin udah nggak sayang lagi sama saya kali. Saya kepengen aman aja kok susah amat gitu kan. Di sono nanti diancam, di sono saya capek kerja kayak begitu gitu kan. Saya kepengen nyaman di rumah, tetapi
keluarga saya malah mau jodohin saya, kesel saya. Akhirnya udah, saya dengan tekad nekat saya balik ke lokasi di mana saya dulu apa namanya, saya mengalami tersesat itu, gitu, mengalami masuk di dalam organisasi yang terlarang gitu. Lokasi-lokasinya tidak jauh lah dari situ. Tetapi saya membekali diri saya. Tadinya saya belajar kayak semacam kayak kungfu kayak gitu-gitu untuk bela diri gitu kan. Iya. Tapi kok saya rasa kok lama amat ini kayaknya nih, nggak bisa ini kayaknya, nggak bisa lama. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari ilmu dan saya apa namanya, iniin saya apa, mencari ilmu kekebalan itu secara instan gitulah ya. Secara Iya. instan, setelah itu saya memberanikan diri saya untuk merantau ke tempat lokasi di mana saya dulu tersesat di situ. Nah, di situ saya sudah mulai niat yang sangat buruk karena sudah brutal saya. Brutalnya begini, mau buat apa lagi saya gitu kan. Mau gini salah, mau begitu salah gitu kan. Ya sudah, hampir saya punya niat untuk saya menjadi pembunuh bayaran saja. Jadi gitu. Jadi di dalam agama saya dulu, saya tuh seperti tidak punya arah tujuan. Karena bagi saya begini, kita mau sholat juga, mau puasa juga, mau zakat juga, tetap aja kita nggak dapat suatu kepastian surga ini. Saya lebih lebih kayak macam putus asa. Saya harus seperti apa? Orang hidup kok hampa banget saya gitu. Hidupnya begini. Saya lahir, saya gede dikit, dinikahin, setelah itu punya anak, setelah itu mati. Pikir saya hanya seperti itu kan. Wah, nasib perempuan jelek banget. Akhirnya saya merubah penampilan saya, lebih semacam kayak laki saja. Saya berusaha belajar fisik lagi dan saya, aduh nggak karu-karuan gitu saya pokoknya. Jadi saya senang berantem, jadi mungkin pengaruh ilmu itu juga kali ya. Jadi kesannya kepengen selalu emosi dan marah. Jadi intinya begini Pak, di dalam kehidupan yang sebelum saya di dalam terang, saya begitu membabi buta, gitu. Tidak pernah ada jalan karena tidak pernah ada yang namanya kepastian. Hidup saya hanya galau saja. Nah itu tadi yang seperti yang saya utarakan di awal. Saya bukanlah orang yang semudah itu untuk menerima pengajaran, tetapi saya lebih kritis. Apakah benar yang saya jalankan ini suatu kebenaran? Apakah yang saya lakukan ini benar-benar bisa membawa saya ke surga? Itu aja, karena saya takut saya masuk neraka gitu loh Pak. Karena di dalam ajaran saya dulu lebih dominan diceritakan mengenai tentang neraka gitu. Gitu. Ada teman Muslim yang sekarang lagi nggak percaya katanya dengan kata-kata saya, yang bilang katanya, kata siapa di dalam Islam menceritakan tentang neraka saja, buktinya tentang surga. Ayo, surga apa dulu? Bagaimana wanita bisa masuk surga? Apakah ada penjelasan di situ? Ya kan? Nah, makanya belum kita menemukan suatu kebenaran, kita akan lebih mudah menyimpulkan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, di sini letak saya terus sebenarnya diri saya itu masih mencari jati diri, tetapi saya tidak pernah menemukan. Nah, di dalam kegalauan saya itu dan di dalam ketidakpastian hidup saya, akhirnya disitulah Tuhan menjumpai saya, begitu. Tapi sebelum menjumpai saya, nah waktu itu beberapa waktu itu ada saya udah ceritakan ya Pak kesaksian saya. Jadi saya tinggal satu kos itu, ini perlu teman-teman mungkin entah teman Muslim atau semua pemirsa yang di rumah ya, jangan sampai salah paham lagi apa yang saya ceritakan. Karena kemarin ketika saya bersaksi itu orang membelokkan sesuatu fakta yang saya bicarakan, dibelok-belokkan ke sana kemari, dibilang saya mengaku orang Minang lah apa segala macam, padahal tidak pernah saya mengatakan itu. Dan di dalam kos-kosan itu saya ini berdua dengan orang Muslim ya, bukan dia di kos-kosan lain atau dia orang Kristen, bukan, dia sama-sama Muslim seperti saya gitu. Nah, di dalam kos-kosan itu saya bersama dengan teman saya itu punya tunangan. Tunangannya mungkin memang dia tunangannya itu orang Kristen gitu ya, dengar-dengar begitu. Tetapi kan saya tidak pernah mengenal secara
pribadi mereka, urusan mereka lah gitu ya, itu masalah pacaran mereka begitu kan. Nah, terus akhirnya teman saya itu mungkin tahu karena saya kan gadis di situ. Saya diperkenalkan mungkin sama cowok yang sekarang udah menjadi suami saya ini. Jadi cowok itu datanglah ke kos-kosan saya. Nah, saya juga tadinya saya nggak berpikir dia ini Kristen atau apa gitu, karena saya tidak pernah pusingin dengan masalah agama waktu itu kan. Pokoknya yang jelas saya kebenaran ya di dalam Islam aja. Saya hampir-hampir nggak percaya kalau misalnya ada orang Kristen beneran di depan saya gitu kan. Nah, terus uh, di dalam perjalanan hidup saya itulah akhirnya, di dalam perjalanan itulah situasi itu cowok ini mengungkapkan bahwa dia suka sama saya gitu kan. Oh suka ya sudah gitu. Tapi nggak lama, nggak mesti pakai bulan-bulanan ini gitu. Jadi Mhm. saat beberapa minggu saja dia sudah menunjukkan sukanya sama saya gitulah gitu ya. Iya. Setelah itu saya mulai namanya laki dengan perempuan gimana sih Pak hubungannya? Kita kan pasti ada di titik suatu bahaya ya di situ ya. Sebagai Iya. wanita, kita akan diperhadapkan bahaya kalau sering berjumpa dengan laki-laki gitu kan. Mhm. Nah, akhirnya saya mulai tahu bahwa dia ini seorang Kristen gitu. Nah, Mmm. karena dia seorang Kristen inilah saya mulai berpikir, waduh, dia ternyata Kristen gitu kan. Akhirnya saya sebagai perempuan ya, saya memberikan ketegasan sama dia. Kita cari suatu tempat yang enak gitu ya. Iya. Saya meminta ketegasan dari beliau ini. Iya. Terus udah gitu, kamu emang benar suka sama saya gitu kan. Ya iya suka lah gitu. Oke baik. Mhm. Kalau memang kamu suka sama saya, ya kamu ya harus minta izin sama kedua orang tua saya dan kamu harus masuk agama saya, begitu kan. Nah Iya. terus aku bilang, dia bilang katanya, nggak bisa dek, kamu kan cewek, cewek itu harus ikut saya, harus ikut orang laki-laki gitu kan kata dia. Oh Mmm. nggak bisa, maaf ya, saya bilang kalau soal agama saya nggak mau main-main gitu kan. Terus dia bilang ya udahlah kalau gitu kita jadi teman biasa aja. Kamu saya anggap Mhm. adik aku katanya gitu kan. Sebenarnya Iya. dalam hatiku kecewa karena kok hanya begitu saja uh, cintanya kepada saya. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk putus dan kami tidak berjumpa. Dan saya klarifikasi lagi nih supaya teman-teman jangan salah paham lagi. Kemarin bilang katanya sebelah saya Kristen, cowok saya ini di sebelah saya. Tidak, cowok saya itu jauh tinggalnya. Ya, bukan Mhm. di sekitar saya atau di kontrakan dekat saya, tidak. Jadi itu jauh. Nah, setelah sudah berpisah itulah saya kembali untuk bersemangat untuk saya harus apa namanya pencarian jati diri saya. Saya masih niat lagi kepengen menjadi seorang pembunuh bayaran aja. Saya mungkin Iya. dengan begini saya dapat duit banyak. Cuman saya caranya bagaimana, melalui siapa gitu waktu itu. Nah, akhirnya ini singkat kata, terus akhirnya dalam gejolaknya saya dengan begitu apa nggak karu-karuan hidup saya gitu ya, Tuhan Mhm. menjumpai saya melalui mimpi itu. Iya. Nah, ini saya ceritakan awal perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus melalui mimpi saya sama teman-teman. Jangan dikira di dalam mimpi apa semuanya semua serba mimpi. Karena Tuhan hadir itu bisa dengan cara apapun. Ya, ada teman-teman bilang katanya, "Ah, apa-apa semua dari mimpi." Hello, kalau saya balikan kepada teman-teman semua, iman Anda berdasarkan apa? Anda berkata menyaksikan, aku bersaksi atas dasar apa? Tidak ada kan? Kalau saya balikan, ya. Sekarang ini saya menceritakan tentang fakta tentang Tuhan yang saya anut sekarang. Awal perjumpaan saya dengan Tuhan memang melalui mimpi. Tetapi mimpi bukan sekedar mimpi. Karena kenapa saya katakan bukan sekedar mimpi? Buktinya dalil yang di dalam mimpi saya itu tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalil yang di dalam atau kalimat yang di dalam mimpi saya itu buktinya ternyata ada tercatat di dalam Alkitab. Nah, ini belum saya ceritakan ya teman-teman ya, proses awal mimpi saya. Jadi begini, sekarang saya ceritakan.
Pada malam itu saya tidur. Nah, dalam keadaan saya tidur itulah saya bermimpi. Di situ saya melihat ada pohon rindang, ada rumput yang hijau, pokoknya indah tempatnya. Terus saya melihat ada orang yang berjubah dari jarak jauh, dekat pohon dan dekat domba-domba itu, dan saya dari sini. Lalu dari jauh itulah orang yang berjubah itu membuka tangannya lebar-lebar. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, pada saat saya setelah mimpi itu, saya terbangun. Tapi saya hanya bangun, apa sih tadi? Ya sudahlah, saya yang cuma mimpi ini, saya tidak menghiraukan. Nah, ini yang harus bisa bedakan ya teman-teman ya. Orang bermimpi sekedar mimpi, mimpi bunga atau apa bunga mimpi atau apa itu berbeda. Kenapa sampai saya bisa terbangun? Itu artinya ada hal yang saya alami, entah itu mungkin bisa dibilang mimpi atau mungkin di luar alam sadar saya atau segala macam. Yang jelas ini seperti hal yang sangat jelas, tapi saya tidur gitu loh. Itulah kenyataan yang saya alami. Nah, oke. Singkat katanya saya nggak mau pusingin. Nah, besok malamnya lagi saya bermimpi kembali di situasi yang berbeda, tetapi saya selalu diperlihatkan dengan simbol yang sama. Selalu ada pohon yang rindang. Pohon rindang saya lihat itu, terus di sebelahnya tuh ada anak tangga salib, ada anak tangga, itu anak tangga kan 7 ya Pak ya, anak tangga Yeah. 7 gitu, naiknya. Dan di puncak tangga itu ada sebuah salib. Namanya di dalam mimpi betul ya, kata Alkitab ternyata ya, Yeah. bahwa roh itu penurut, itu betul. Kita di dalam mimpi tidak bisa berontak kalau disuruh sesuatu gitu. Jadi saya lakukan, karena saya disuruh orang, saya suruh naik tangga itu 7 tangga. Setelah itu di puncaknya saya disuruh peluk salib itu, dan saya peluk, tiba-tiba berubah manusia. Saya langsung kaget. Terus dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Bahasa atau kalimat yang dia utarakan tuh begitu lembut, tetapi menyejukkan, tetapi seperti hal ini loh yang saya cari selama ini, begitu. Akhirnya setelah kejadian, tapi di dalam wajah itu saya tidak melihat wajah itu seperti yang digambar-gambar, itu tidak. Wajah itu pokoknya sulit saya mengatakan. Dia semacam kayak matanya pun mata kayak mata apa gitu. Oh, putih gimana gitu ya. Sulit sekali untuk saya mengungkapkan gitu. Nah, Yeah. setelah itu saya terbangun. Nah, setelah mimpi yang saya kedua inilah saya mulai gelisah. Karena gini, mimpi yang pertama tadi kan kalimatnya sama, gitu kan. Mimpi yang kedua kalimatnya pun sama. Maksudnya sama dengan yang pertama tadi. Yeah. Ini yang saya herankan. Tetapi yang saya herankan lagi, kenapa harus ada timbul simbol salib? Nah, pikiran saya waktu itu saya berpikir bahwa salib itu adalah Tuhannya orang Kristen, gitu. Saya tidak pernah tahu Tuhannya orang Kristen itu seperti apa gitu ya. Pokoknya setahu saya orang Kristen ya itu kafir, pokoknya gitu aja. Saya tidak paham yang namanya Yesus atau apa tuh saya tidak paham gitu ya. Yang jelas Yeah. saya hanya menyimpulkan salib itu adalah lambang kekafiran. Waduh, tapi kok itu ada Tuhannya orang Kristen gitu. Jadi di sisi lain saya merasa inilah jawaban yang saya cari. Dia bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu loh. Sampai tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hal yang apa ini suatu jawaban gitu. Tapi kok kenapa harus ada tanda salib? Nah, akhirnya saya nyebut. Pokoknya nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya baca-baca surat hafalan, surat-surat juz amma begitu ya. Dan saya selalu kalau sebelum saya membaca juz amma, selalu saya membaca Al-Fatihah terlebih dahulu gitu. Karena itu memang sudah kebiasaan saya dari dulu. Karena bagi Yeah. saya bacaan Al-Fatihah ada hal yang mutlak gitu. Kalau mau kita doa apapun selalu saya memakai surat Al-Fatihah dulu sebelum juz amma gitu. Nah, setelah itu kok semakin saya tolak
dengan semakin saya membaca surat-suratan begitu, kok semakin terngiang-ngiang saja dengan kalimat cuma di dalam mimpi gitu loh. Cuma di dalam mimpi tetapi kok kayaknya jelas. Terus udah gitu kok ini gimana di sisi lain tuh ini jawaban buat aku banget gitu. Tapi di sisi lain, aduh ini kenapa kok mesti harus tandanya tanda orang kafir ini salib itu yang jadi selalu saya masih bingung gitu kan. Nah, Iya. pada akhirnya tetapi ya di dalam agama saya dulu itu setiap kali kita dapat mimpi seperti itu Pak, itu Iya. wajib kita menolaknya. Hmm. Karena kami mengimani bahwa mimpi-mimpi seperti itu apalagi ada bau-bau kekafiran, itu berarti ada jin kafir yang Hmm. mencoba untuk membawa saya pada kekafiran gitu kan. Iya. Makanya surat An-Nas itu sangat-sangatlah berarti. Nah, lebih Iya. jitu lagi itu ayat kursi. Itu Hmm. sangat lebih jitu lagi gitu. Nah, tetapi pada saat itu saya hanya surat-suratan saja karena saya waktu itu saya juga tidak membawa Quran ya. Jadi saya pokoknya hanya membaca-baca surat hafalan saja gitu. Hmm. Nah, terus pada akhirnya eh singkat katanya itu ini selalu membuat saya terngiang-ngiang. Dalam aktivitas saya selalu berpikir di situ. Dalam aktivitas apapun saya selalu merenungkan kalimat itu. Seperti kayak mengejar saya gitu loh, Pak. Waduh, Iya. ini kenapa sih ini ngejar saya terus? Aduh, saya pokoknya berusaha untuk semakin saya tolak dengan surat-suratan, semakin jelas lah perkataan itu malah justru kayak semakin ngejar saya. Saya bener-bener kayak mau makan pun kayak nggak enak gitu ya. Jadi Hmm. merasa apa sih sebenarnya semua ini gitu kan. Iya. Sampai saya sholat tahajud segala macam untuk menghindari hal-hal yang menurut saya itu benar-benar nggak mungkin saya akan menjadi orang Kristen, nggak mungkin gitu. Nah, pada akhirnya sudah ini singkat kata proses 3 minggu saya benar-benar hampir gila Pak, hampir Iya. gila saya karena menolak kalimat itu gitu loh. Saya Hmm. mau gimana lagi? Saya baca-baca surat pun saya tetap tidak mampu untuk menolak maksudnya menghilangkan kalimat di dalam mimpi saya itu gitu ya. Pada Iya. akhirnya saya sudah pasrah, sudah kesel. Nah, teman saya satu kos-kosan ini saya ceritain lah dia. Dia bilang, "Pi, kayak gitu. Ini di sini ada gereja di mana?" "Ada di sana, Kak." Gitu kan. "Tolong, Pi, tunjukkan saya gereja. Karena saya kepengen meramal mimpi saya lah. Mungkin pendeta itu bisa eh, meramal mimpi saya lah gitu kan. Karena saya mencari gereja itu bukan menjadi orang Kristen. Karena Iya. saya tersiksa, ya barangkali orang gereja itu atau orang Kristen pendeta lah, saya tahu satu pendeta lah orang gereja gitu waktu itu. Pendeta itu pasti akan bisa meramal lah mimpi saya apa maksud dan maknanya gitu loh. Nah, Iya. setelah itu singkat katanya saya masuk gereja akhirnya berdua saya juga satu kos-kosan sama saya itu akhirnya kita bergereja gitu. Hmm. Nah, pas sudah ini hamba Tuhan tuh begitu welcome. Mereka melayani kami dan kami duduk bersama, terus saya ceritakan mimpi saya bla bla gitu kepada hamba Tuhan itu. Terus Iya. hamba Tuhan itu menunjukkan surat Injil, kitab Injilnya gitu. Setahu saya Iya. itu pokoknya kitabnya orang Kristen Injil. Saya nggak ngerti Alkitab, saya nggak ngerti perjanjian lama, perjanjian baru gitu nggak ngerti. Ya setahu saya kitabnya orang Kristen tuh namanya Injil begitu waktu itu. Nah terus saya tidak mau megang kitabnya orang Kristen itu dong, karena kebiasaan kami kalau misalnya membaca Al-Quran atau apa kan kita harus wudhu dulu gitu kan. Ini dia langsung begini tunjukkan suruh baca gitu. Ya tapi akhirnya saya nggak mau megang. Hamba Tuhan itu memutarkan kitabnya ke arah saya dan saya disuruh baca di Yohanes 14 ayat 6. Iya. Saya begitu kaget Pak. Hmm. Seumur-umur saya ya belum pernah ada saya membaca yang buru-buru membaca kitabnya orang Kristen loh. Saya nggak pernah tahu gitu loh. Hmm. Dari mana coba? Sementara saya merantau tadi ke seberang, saya ketemunya orang Buddha Hmm. gitu. Jadi nggak nyambung kan kalau mau orang Kristen, nggak ada istilah saya ini pernah belajar Injil, nggak ada sama sekali orang ini saya orang awam, masih remaja pula ya kan. Jadi Iya.
Di tahun itu kan tidak ada yang namanya Google atau YouTube, Hmm. itu tidak ada. Pokoknya intinya saya pure murni dapat mimpi, dan Mhm. ternyata yang hamba Tuhan perlihatkan itu, lah kok persis di dalam mimpi saya. Iya. Ini yang membuat saya semakin heran dan sangat kaget, sekaligus shock gitu ya. Hmm. Nah, hamba Tuhan itu nyerocos, Pak. Begitu banyak dia ngomong, apalah pokoknya saya nggak sedikit pun saya bisa mendengar dia ngomong apa. Karena mata saya, pikiran saya hanya fokus pada kalimat yang ada di dalam kitab itu. Mhm. Kok bisa ya, bisa persis dalam mimpi saya, gitu kan. Saya Iya. pikir tadi saya sampai situ saya diramal mimpi saya. Oh, artinya kalau kamu ketemu salib begini. Oh, kamu kalau mimpi begini artinya begini. Saya pikir begitu. Mhm. Ternyata sampai di gereja, hamba Tuhan itu memperlihatkan kalimat yang di dalam mimpi sama saya, sama persis di dalam kitab itu. Nah, pada akhirnya hamba Tuhan itu bilang tanya, gimana Mbak? Ngerti kan maksud saya tadi? Nah, kalau Mbaknya mau belajar lagi ke sini, kami dengan senang hati akan melayani kalian gitu kan. Oh Iya. ya, terima kasih Pak. Akhirnya kami permisi. Aduh, sampai Mhm. rumah saya lebih galau lagi Pak. Sampai Iya, kos-kosan tuh iya. saya galau lagi. Galaunya begini, wah kok bisa ya? Dalam mimpi saya masih bertanya-tanya lagi gitu. Mhm. Eh, Sedangkan itu kan cuma mimpi kok bisa ada nih. Pokoknya kalau seandainya itu benar kebenaran di kitabnya orang Kristen, Mhm. pasti ada jawaban yang lebih lagi dari itu, pikir saya begitu. Yang Iya. tadinya saya cuma hanya ya udahlah, udah nanya hamba Tuhan ya sudah selesai itu pulang. Tapi Mhm. ternyata tidak bisa, Pak. Semakin saya diperlihatkan di kitab itu, saya semakin galau, semakin pusing, bahkan saya sampai benar-benar saya udah mengalami hal yang gimana ya? Tidak mungkin saya akan jadi Kristen, tidak mungkin, gitulah pokoknya waktu itu saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang saya alami ini sendiri gitu kan. Dan keluarga saya tidak ada yang satu pun yang beragama Kristen, tidak ada, bahkan sampai sekarang belum ada yang Kristen sama sekali. Jadi Iya. waktu itu sampai saya lakukan sholat tahajud, pokoknya saya berserah diri ya, pokoknya saya memohonkan bahwa Allah itu supaya menolong saya untuk saya tidak menjadi Kristen. Makanya terus ayat-ayatnya itu saya alunkan. Tapi Pak, ini fakta yang memang saya alami. Mhm. Ternyata tidaklah bisa. Mhm. Ya sudah, akhirnya saya dengan teman saya memutuskan, kita belajar lagi gereja yuk. Ayo Kak, gitu. Jadinya Mhm. singkat katanya Pak, kami diberi waktu khusus dalam waktu 1 minggu tuh 2 kali dikasih hamba Tuhan itu untuk kami konseling mengenai tentang Alkitab ya, yang sekarang saya tahu saya itu Alkitab. Iya. Nah, terus akhirnya teman satu kontrakan saya tadi, itu bisa belajar bareng sama saya tuh selain katekesasi, Pak, beda dengan katekesasi. Ini beda, Mhm. apa namanya, hanya untuk apanya, pendalaman gitu ya. Terus Iya. saya udah pelajari Alkitab itu, wow, semakin bangga, semakin luar biasa Mhm. gitu loh. Memang Alkitab ini memang bahasa Indonesia gitu loh. Itulah yang Iya. membuat saya dulu kayaknya, tapi namanya kitab kok bahasa Indonesia begini ya? Karena kultus yang saya imani selama ini namanya kitab itu yang harus unik gitu ya Pak ya, yang harus unik, Iya. uniknya tuh mungkin bahasanya harus asing gitu loh. Jadi Iya. pemikiran saya sebenarnya ada 2 pemikiran yang nggak langsung saya pasti tiba-tiba saya menjadi Kristen atau percaya dengan Alkitab, tidak. Saya kenapa lebih heran dan lebih senang membaca Alkitab itu karena dari apa sejarahnya itu loh Pak. Dari Iya. sejarahnya itu saya, loh kok jelas ini di sini ya gitu. Mhm. Terperinci ya di masa abad berapa ini di ini, terus ini katanya ini di perjanjian lama, ini katanya ini perjanjian baru ini seperti ini, kayak gitu-gitu kan. Oh begitu ya, ditunjukkan sama hamba Tuhan itu tentang kitab ini kamu baca, kitab ini kamu baca, ya walaupun nggak semua saya baca dulu waktu itu, hanya seberapa aja gitu. Tapi saya karena saya kepengen belajar terus, saya tuh pengen banget mempelajari terus Alkitab itu. Nah, pada akhirnya hamba Tuhan itu menanyakan kepada saya, tapi teman saya itu nggak sering full kayak saya ya. Kalau saya full datang terus ya dikasih jadwal tuh saya datang terus. Kalau teman saya tuh agak bolong-bolong datangnya.
Nah, terus udah gitu, hamba Tuhan itu bertanya kepada saya, "Mbak, gimana? Apa Mbak sudah yakin dengan Injil ini?" Gitu katanya kan. Terus saya bilang, "Iya Pak, saya merasa yakin ini di sini satu kebenaran." Saya ngomong gitu kan. Hmm. Ya udah, Iya. kalau gitu nanti Mbaknya pulang, tutup pintu, tutup jendela, terus berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mbak ya, bilang gitu. Oh iya Pak, Hmm. saya akan lakukan gitu kan. Sampai rumah bener saya lakukan, tapi teman saya tadi nggak, apa namanya, nggak ikut ke kos-kosan, dia pergi nggak tahu kemana. Katanya sih ke Iya. tempat cowoknya itu gitu. Saya pulang, saya alami sendiri tuh ya, saya pokoknya ngikutin apa yang tadi disarankan hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan bilang begitu ya saya tutup pintu, saya tutup jendela. Cuman saya bingung cara ritual doanya doang. Hmm. Gimana ya doanya? Tetapi kan saya sering lihat hamba Tuhan itu kalau setiap kali mau ngajarin kita selalu dia berdoa cuma hanya tutup tangan, lipat tangan, tutup mata begitu doang. Ya sudah saya praktekkan. Tapi karena nggak ada sofa, nggak ada tempat duduk, saya duduk di bawah, ya saya bersila saja. Saya dalam Hmm. keadaan saya duduk bersila itu, Tuhan, kok Tuhan, maksudnya dalam duduk bersila itu waktu saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Hanya perkataannya itu saja loh Pak, saya belum ngomong yang lebih-lebih, belum Iya. yang lebih lah pokoknya. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang seperti lepas dari diri saya. Iya. Badan saya ini seperti terangkat gitu. Otomatis Hmm. kaget dong saya. Tadinya saya pejam mata, saya berdoa begitu, tiba-tiba ada sesuatu hal yang saya rasakan aneh, ya saya langsung melek, saya buka mata. Nah, Hmm. setelah saya buka mata itu, ada sesuatu hal yang baru yang saya rasakan. Hal Iya. yang sulit terkatakan, tetapi itulah saya alami begitu. Hmm. Bisa dibilang kalau orang Islam kan mungkin bahasanya bau surga begitu ya. Iya. Ada hal tiba-tiba kayak cara pandang saya, kayak uh, ini saya tuh berubah gitu. Tadi yang Hmm. saya berambisi pengen jadi pembunuh bayaran, senang dengan Hmm. kekerasan, hal-hal yang negatif itu seperti Hmm. lepas dari diri saya. Jadi kayak saya, memang hamba Tuhan tuh selalu ngomong gini ke saya, kalau kita mengikut Yesus harus meninggalkan manusia lama, Hmm. mematikan manusia lama dan menjadi manusia baru, katanya seperti itu. Walaupun saya sebenarnya waktu itu belum terlalu paham apa yang dikatakan hamba Tuhan ini, tapi Iya. akhirnya saya mulai mengerti. Oh, Hmm. mungkin begini maksudnya. Puji Tuhan tuh hal-hal yang negatif dari diri saya itu begitu lepas dari diri Hmm. saya. Nah, itulah awal perjumpaan saya dengan Yesus dan begitu banyak hal yang saya alami setelah saya terima Yesus. Ini Hmm. ceritanya lebih unik lagi. Iya. Karena orang sudah menerima Yesus tidak semudah itu untuk kita tiba-tiba menjadi berubah, Hmm. Power Rangers, kayak gitu-gitu, enggak. Tetapi kita akan mengalami sesuatu hal yang dimana itu kita akan diperhadapkan dengan pergumulan, proses Tuhan yang mengajarkan saya secara alami, ya. Hmm. Perjumpaan-perjumpaan Tuhan itu bukan cuma hanya dalam waktu waktu saya bermimpi doang. Jadi hal dari suara pun saya alami, penglihatan pun saya alami. Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan itu benar-benar Tuhan itu Iya. hidup. Tuhan itu ada. Dan Hmm. Tuhan beserta itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Tuhan yang lain nggak tahu, ya. Kalau dulu Hmm. saya bilang mengatakan yang maha pengasih dan penyayang, itu hampa. Hmm. Kasihnya seperti apa sih? Penyayangnya seperti apa sih? Saya memohon ampun, pokoknya asumsi saya aja, saya udah diampuni, begitu aja. Hmm. Saya tidak pernah peduli dengan yang namanya pengampunan yang sesungguhnya. Dan ini saya rasa juga dialami oleh teman-teman semua yang masih berada di agama lama saya. Itu Iya. pasti. Jadi selama ini merasa diampuni dosanya. Kalau boleh jujur ya teman-teman semua, kapan sih Tuhan itu kapan sih Allah itu pernah berkata, aku mengampuni dosa-dosa kalian, aku mengampuni dosamu. Dengan cara apa? Nah, saya ajak teman-teman semua, jangan hanya menjalani sesuatu yang bahkan sendiri kita tidak tahu. Jangan menyembah sesuatu yang bahkan sendiri kita tidak kenal apa yang kita sembah. Dan jangan selalu berasumsi bahwa dosa kita sudah diampuni.
Dan Iya. jangan pernah merasa kita sudah mengenal Tuhan. Kapan Tuhan memperkenalkan dirinya? Apakah kita hanya berasumsikan alam ini yang kamu rasakan, nafas kamu yang kamu rasakan itu kan sudah ciptaan Tuhan. Tuhan yang mana? Nah, di sini saya mau pesan sama kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada. Yang saya alami selama ini, begitu bodoh-bodohnya saya hanya menjalani kehidupan keagamaan saya dulu. Ya, kita selalu hanya berasumsi, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Kapan? Kapan dia mengasihi kita? Kapan dia mengampuni kita? Kapan dia menyediakan surga buat saya? Kapan dia menyediakan jalan buat saya masuk surga? Kapan ngomongnya? Kalau hanya mengklaim bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi, semua Tuhan di dunia ini, semua agama juga mengklaim bahwa Tuhannya pencipta langit dan bumi. Tetapi perlu teman-teman sadari, semua pemirsa dimanapun kalian berada, saya kasih tahu, tanpa Tuhan datang menemui kita, kita sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa, tidak akan mungkin kita bisa mengenal Tuhan. Amin. Siapa diri kita? Gitu. Ya, saya tidak memaksa teman-teman semua untuk harus pindah agama, tetapi selidikilah keyakinan Anda. Gitu. Apakah dengan hanya membaca, apakah hanya dengan menghafal-hafal Anda mengetahui kebenarannya? Atau justru Anda sudah mengetahui kebenarannya, tetapi Anda tetap tidak mau lepas dari zona aman Anda? Sekarang saya beritahu sama teman-teman semuanya, pemirsa di luar sana, bahwa berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen bukanlah enak yang seperti Anda pikirkan. Karena apa? Kita akan hilang dari zona aman kita. Kita kehilangan segala-galanya. Iya. Ya. Bahkan bisa dibilang, kamu agama Kristen? Oh, gini-gini. Nah, di dalam lingkungan, kita sebagai minoritas. Apa enaknya jadi kaum minoritas? Kita hanya cuma dikatain kafir. Waktu dulu, bahasa kafir itu begitu menakutkan buat saya. Bahasa murtad itu begitu najis buat saya. Tetapi inilah, karena memang ini adalah aku yang dipilih Tuhan. Tuhan yang memilih aku, dan bukan aku yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih aku. Jadi apa yang kusangkakan dulu hal yang tidak baik, ternyata ini puji Tuhan, saya justru bersyukur kalau saya murtad dari Tuhan yang tidak saya kenal. Sekarang saya kembali kepada jalan yang benar. Saya sering Pak ditawarin di WA sama teman-teman yang mualaf. Bilang gini katanya ke saya, kembalilah pada jalan yang benar, katanya Pak. Iya. Oh ya, jalan yang benar. Kebenarannya di mana? Siapa yang mengaku benar? Nggak mau jawab dia. Ya udah, akhirnya saya terus aja lanjutkan WA-nya. Saya kasih tahu Anda ya, saya gituin. Kalau kembali kepada jalan yang benar, itu artinya kamu harus kembali kepada ajaran yang terdahulu. Apa ajaran yang terdahulu? Ajaran yang sebelum kitab kamu ada. Itu baru disebut kembalilah pada jalan yang benar. Tetapi kalau merosok ke sana, itu bukan jalan yang benar. Bukan ngajak kembali Anda. Ngajak merasuk ke jurang maut Anda ini. Saya gituin. Dia nggak mau jawab pula. Karena saya rindu banget nih berdiskusi dengan orang-orang seperti ini. Bicaranya hampa, Pak. Kenapa saya katakan bicara hampa? Hanya bisa bicara kebenaran. Kebenaran yang mana? Siapa yang pernah bisa menyatakan diri akulah kebenaran? Siapa? Mohon maaf ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah yang menanggung hidup kamu. Tidak pernah. Hanya Yesuslah yang berkata seperti ini dengan jelas. Ya, bukti nyatanya adalah saya seorang muslim yang tidak pernah mengenal ajaran kekristenan, yang bahkan dulu saya membenci yang namanya kekristenan. Buktinya muncul di dalam mimpi saya 2 kali 2 malam, dan ternyata saya temukan di dalam kitabnya orang Kristen. Apakah teman-teman semua di sini tidak
Pernah mau berpikir, apakah saya buat-buat? Terus apa untungnya saya membuat-buat? Saya jauh dari zona aman saya, teman-teman. Saya anak terakhir dari ke-10 saudara. Bisa dibilang saya anak kesayangan mereka. Tetapi ketika saya meninggalkan Yesus, meninggalkan ajaran saya dulu, Islam, teman-teman mau tahu nggak? Tangan saya ini dibilang najis sama mereka. Bahkan menurut ajaran saya, Pak, begini. Ketika orang melakukan ritual ibadah puasa, ya itu berarti mereka ini seolah-olah ingin mau menebus dosanya gitu. Terus sampai pada akhirnya Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya hari kemenangan atas keprihatinan kita menahan lapar dan haus tadi ya. Itu merasa suci gitu loh. Kita merasa suci karena Fitri itu, Idul Fitri itu gitu. Pada waktu saya lebaran pulang waktu itu, tangan saya katanya dibilang najis sama kakak-kakak saya. Karena saya sudah kafir. Karena bagi mereka saya ini mengotori kesucian mereka. Karena sudah puasa 1 bulan, lebaran harus salaman sama saya itu sampai geger, Pak. Dari situlah saya trauma, saya nggak berani pulang lebaran. Sampai detik ini saya belum pernah saya namanya pulang sampai lebaran. Tapi kalau mereka, kalau saya pulang dengan hari-hari biasa, mereka sih terima. Itu pun Pak, nggak semudah itu jalan saya tiba-tiba balik, saya diterima begitu. Sejak saya mengambil keputusan saya Kristen, seperti saya kayak orang lepas. Saya seperti sebatang kara. Nah ini pergumulan saya ini belum saya ceritakan semuanya. Hidup saya bersama Yesus saya lalui, setelah itu saya proses menikah. Ya, sudah menikah saya alami begitu hal, banyak sesuatu yang bisa dikatakan aku sendiri. Sampai pada akhirnya saya mengatakan, Tuhan, saya menghujat Tuhan lagi, jangan salah teman-teman. Perjalanan hidup saya itu tidak semudah, maka tadi saya katakan ketika kita sudah menerima Yesus, tidak semerta-merta tiba-tiba kita berubah gitu, enggak. Proses yang Tuhan kasih itu sangat tidak enak. Tetapi sekarang saya baru menyadari, saya didewasakan di dalam iman melalui pengajaran-pengajaran melalui hidup saya bersama Tuhan itu. Baru saya mengatakan, Tuhan luar biasa, Engkau begitu baik. Aku diperhadapkan dengan masalah seperti ini, masalah seperti itu, masalah seperti ini, masalah seperti itu. Ternyata Tuhan mau mengajari saya. Saya akan menjadi berkat buat orang lain juga ketika orang lain itu menghadapi hal yang saya alami. Amen. Saya waktu itu juga berpikir, saya baru usia seperti ini saja, saya sudah diperhadapkan hal goncangan yang membuat iman saya cukup goncang waktu itu. Saya pernah menghujat Tuhan. Tuhan, saya sudah nggak mau kenal Kau lagi. Saya sudah nggak mau ke gereja lagi. Pikir saya kecewa waktu itu. Gimana nggak kecewa? Saya bisa terbang rasa sendiri. Ya, di sini saya tidak bisa menceritakan hal yang lebih ya untuk masalah saya gitu. Tapi intinya saya waktu itu saya merasa saya sendiri, saya sebatang kara. Nggak mungkin lagi kan saya mau minta tolong sama keluarga pun nggak mungkin karena saya sudah keluar gitu kan. Tetapi pada saat kejadian itu tiba-tiba ada suara, teman-teman. Ini bukan cerita, bukan dongeng ya teman-teman ya. Seperti Pak Yusuf katakan, orang bisa membaca dari apa gerak-gerik dari mata saya atau mungkin dari gerak-gerik face saya. Saya mengatakan dengan sesungguhnya, ketika saya menangis dan menghujat Tuhan, saya guyur-guyur air itu supaya orang tidak mendengar saya begitu sedih, saya begitu putus asa. Tiba-tiba ada suara di telinga saya mengatakan, hai, Tuhan itu punya rencana indah loh buat kamu. Lalu saya, karena rambut saya sampai basah-basah itu, sampai saya buka-buka begini lagi. Pikir saya mungkin ada sekali lagi suara itu, gitu kan. Apa tadi suara itu, gitu kan. Suara itu kayak semacam gini loh Pak, kayak speaker gitu ya, pakai alat suara gitu, tetapi keras, begitu jelas, tapi nggak tahu asalnya dari mana, saya nggak tahu. Saya begitu mencari suara lagi, tapi saya tidak menemukan lagi suara itu. Nah, dari situlah saya kayak semacam pergumulan yang tadi ya, saya sedih, saya nangis, saya kayak
tiba-tiba hilang sendiri. Saya tidak memikirkan saya tidak memikirkan lagi tentang kesedihan-kesedihan yang saya alami tadi. Itu ajaibnya. Suara yang langsung saya dengar tadi, apa ya maksudnya gitu. Karena bagaimanapun juga ya Pak ya, saya proses di dalam membaca Alkitab belum sempurna saya baca semua. Jadi saya belum ngerti ada ayat-ayat seperti itu tuh, saya belum gitu kan. Akhirnya saya diajak teman saya ngikutin ibadah komsel seperti itu ya. Nah, pas ada ibadah komsel itulah itu menceritakan tentang hal-hal yang soal rencana indah tadi gitu loh. Loh, ini seperti suara yang saya dengar tadi. Jadi akhirnya saya menyaksikan apa yang tadi saya alami gitu. Nah, itulah. Ini baru belum seberapanya Pak, ketika saya sudah mengikut Tuhan dan sebelum mengikut Tuhan. Sebenarnya jalannya semuanya singkat karena bagaimanapun juga durasi yang yang di dalam acara Bapak tentu terbatas ya Pak ya. Nanti teman-teman juga jenuh semua dengar saya karena banyak perjalanan hidup saya, mungkin di channel saya sendiri nanti akan saya ceritakan perjalanan hidup saya sudah mengikut Yesus begitu. Karena sekarang kan baru nerima Yesus, perjumpaan dengan Yesus seperti itu ya. Sebenarnya perjumpaan Yesus itu bukan hanya saat itu, tetapi perjalanan hidup saya, Tuhan itu benar-benar ada buat saya. Tuhan itu benar-benar menyertai saya, begitu luar biasa, begitu nyata. Dan saya juga pesan sama teman-teman semua, yang mungkin hari ini teman-teman semua yang masih yang mungkin belum nggak pasti atau mungkin hambar, ingatlah bahwa Tuhan itu selalu ada beserta kita. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan itu begitu peduli sama kita. Hari ini kalian akan diperhadapkan dengan hal-hal masalah yang membuat kalian akan menghujat Tuhan, tapi ingatlah ya, suatu saat Tuhan akan betul-betul berkarya buat Anda semuanya. Tetapi jangan lupa, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Baca firman, doa, dan pujian. Itu adalah senjata-senjata di mana itu harus atau wajib diperlukan untuk kita orang-orang percaya. Karena itu adalah benteng buat iman kita, pengetahuan, bahkan karya keselamatan itu tidak akan lepas jikalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Mengikut Tuhan memang tidak mudah, tetapi jika kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal itu, Tuhan akan beracara. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, puji Tuhan ya, begitu dahsyat apa yang dialami oleh Ibu Fatima, dan ini dari apa yang diceritakan itu adalah sesuatu yang sangat real, sesuatu yang sangat nyata, tidak ada rekayasa, karena seperti sudah dikatakan tadi, mengikut Tuhan Yesus secara jasmani, secara lahiriah, apa manfaatnya? Kita justru dikucilkan keluarga, kita dikucilkan teman-teman, bahkan mungkin kita bisa dianiaya sama mereka, atau bahkan mungkin bisa dibunuh sama mereka. Jadi tidak ada manfaat secara fisik, secara jasmani. Justru kita meninggalkan zona aman kita, zona nyaman kita. Tetapi itulah, berbicara tentang berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang memang berbicara tentang kehidupan kekal, kehidupan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi siapa saja yang mau buka hati dan mau menerima Dia. Dan mungkin di lain kesempatan kita akan menghadirkan Ibu Fatima dengan bagaimana dia mengalami aniaya dan segala macam jika itu kondisi memungkinkan ya. Dan pada malam hari ini kami juga akan membuka ruang buat teman-teman yang mau berbagi, berdiskusi atau mungkin mau bertanya, baik dari live chat atau juga ruang telepon atau line telepon yang kami akan sediakan di dalam link yang akan kami kirim lewat kolom komentar. Anda bisa bisa terhubung dengan kami di situ untuk bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Fatima supaya apa yang mungkin Anda ingin tanyakan bisa lebih menjelaskan dan bisa lebih menguatkan ya. Dan bagi yang mungkin dari Muslim yang ingin bertanya, silakan juga, cuman dengan catatan dengan pertanyaan atau diskusi yang bermartabat ya, bukan diskusi yang mengedepankan emosi dan mengedepankan
perdebatan, karena kami tidak menyediakan ruang perdebatan di sini ya. Kami hanya menyediakan ruang untuk bertanya. Kalau sekedar berdiskusi boleh, tapi kalau untuk berdebat kami tidak sediakan ruang ya. Nah, pada kesempatan ini silakan, kami sudah kirim linknya di kolom komentar. Jadi bagi Anda yang mau masuk, silakan untuk bisa bertanya tentang hal-hal yang mungkin Anda ingin tanyakan kepada Ibu Fatima. Oke, kita akan terima penelpon. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya dari Irfan, Bapak Pendeta Yusuf. Ya, Pak Irfan. Ya, Bapak sorry, Muslim apa Kristen? Kristen. Oke, silakan Pak Irfan. Apa yang mau ditanyakan? Maaf nih, sinyalnya agak kurang bagus kok, putus-putus. Nanti bisa diulang lagi ya. Ya, untuk sementara paling nanti dua pertanyaan saja ya, karena ini kan cukup banyak nanti yang antri, jadi kita harus istilahnya memberi. Ya, silakan Pak Irfan ya, dengan maksimal 2 pertanyaan ya Pak. Ya. Oke. Selamat malam, Mbak. Apa namanya? Lupa saya. Ibu Fatima. Ibu Fatima. Halo, Mas Irfan. Halo, selamat malam. Ini dengan Mbak siapa? Saya lupa namanya. Ya, dengan Ibu Fatima. Ibu Fatima. Oh, Ibu Fatima. Ya, silakan Mas Irfan ya. Apa yang mau ditanyakan? Selamat malam, Mbak Fatima. Selamat malam, Pak. Mbak, saya mau tanya. Waktu Mbak sebelum menjadi Kristen, kan Mbak bilang kan seorang jihad ya. Iya. Sebenci apa sih Mbak itu terhadap Kristen? Jadi begini Pak, walaupun sebenarnya latar belakang saya itu sebenarnya Islam bukan radikal ya, Islam liberal, Islam yang mengedepankan nurani ya. Tetapi untuk doktrin hal negatif mengenai tentang non-Muslim itu sudah dari awal. Jadi pandangan kita sudah diarahkan kepada hal-hal yang tidak benar mengenai non-Muslim, terutama Kristen gitu ya. Nah, di dalam kegiatan saya di organisasi itu kenapa saya begitu membenci dan seberapa kebencian saya? Ya jelas benci banget karena gini. Tujuan negara Islam Indonesia itu mendirikan khilafah, Pak. Jadi mendirikan negara ini supaya bersyariat Islam seluruhnya. Gitu ya. Kalau semakin banyak orang Kristen itu akan lebih menghalangi. Orang Islam biasa saja menghalangi, apalagi yang Kristen. Kalau orang Islam biasa gampang lah, nanti akan bisa untuk diajari lah ya, untuk maksudnya diajari hal-hal, tetapi kan seperti halnya tetap Al-Quran kan gitu kan. Tetapi kalau orang Kristen kan sulit gitu. Makanya kita benci, terutama memerangi non-Muslim atau Kristen itu dulu. Gitu. Kebencian kami seperti itu. Ya, oke, Mbak. Mas Irfan. Pertanyaan saya yang kedua adalah, Mbak, maaf sebelumnya pernah umroh atau naik haji nggak ke Mekah? Oh tidak, saya masih usia sangat belia waktu itu. Karena memang sangat usia belia itulah sangat mudah untuk mencari jati diri saya, untuk mencari kebenaran yang sejati. Akhirnya saya masuklah dalam organisasi ini. Jadi saya belum sempat naik haji, Pak. Ya, Mas Irfan. Mbak, saya mau tanya, di Mekah itu kan ada namanya Masjid Jin. Di Mekah kan ada namanya Masjid Jin. Itu sebenarnya gimana sih dalam ajaran Islam itu kok jin itu bisa ada masjidnya, kok bisa sholat gitu. Sementara kan kalau dalam agama Kristen kan ajarannya itu mengatakan kan segala namanya jin, iblis, setan, apapun itu adalah bapaknya para pendusta. Tetapi kok di dalam ajaran Islam jin itu ada jin Islam bisa sholat, ada masjidnya lagi gitu. Kadang-kadang saya bingung sampai sekarang.
Itu gimana ya Ya, Mbak itu sebenarnya? Itu aja dia pertanyaan selamat yang kalau Anda kedua saya. telah berbingung-bingung, Pak. Islam sendiri pun semuanya juga akan bingung, Pak, mengenai hal ini. Tetapi ya, Pak ya, perlu diketahui bahwa iman di sana atau pengajaran di sana memang ada yang namanya jin Islam, jin kafir, itu memang ada. Jadi jin Islam itu yang memang benar berasal daripada Allah. Kalau yang kafir itu berasal daripada setan, itu Pak. Jadi ajaran mereka seperti itu, Pak. Kita tidak bisa mau bilang mereka tidak ada, tetapi mereka meyakini itu, seperti itu. Mau Oke bilang Mbak. heran, Pak, saya sendiri pun heran, Pak, sekarang. Makanya saya utarakan kalau di dalam kekristenan itu murni. Nah, kalau saya dulu, makanya saya bilang saya mau pakai ilmu jin-jin, ilmu setan pun sah-sah saja. Sampai sekarang Mbak, itu maaf Pak, suaranya putus-putus. Bingung banget. Halo. Ya, Mas Irfan. Ya, Bapak Pendeta Yusuf. Ya, mungkin nanti bisa masuk lagi ya. Kita ini sapa penelpon lagi yang lain ya, supaya yang lain juga kebagian gitu ya. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Irfan ya. Oke, halo, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam Pak. Bisa kedengaran Pak? Bisa kedengaran. Ya silakan. Oke, apa yang mau ditanyakan? Malam. Ya. Oh, saya nanti di belakangan saya bertanya ya, tapi saya sedikit menanggapi apa yang dipertanyakan Bapak yang sebelum tadi ya. Ya. Oke, saya di sini ada baca dalam hadis sahih Muslim. Ini hadis sahih ya, teman-teman Muslim, bukan doif ya. Hadis sahih Muslim nomor 5035. Nomor 5035. Di sini lumayan panjang ya. Ini mengenai apa setan yang masuk Islam ya. Biar saya bacakannya semua ya. Rasulullah keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, "Aku merasa cemburu pada beliau. Lalu beliau datang dan aku melihat beliau lakukan. Beliau bertanya, 'Kau kenapa wahai Aisyah?' Aku menjawab, 'Orang sepertimu mengapa tidak menyemburui orang seperti Tuan?' Rasulullah bersabda, 'Apa setanmu mendatangimu?' Aisyah bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku?' Beliau menjawab, 'Iya.' Aisyah bertanya, 'Juga menyertai semua manusia?' Beliau menjawab, 'Ya.' Ia bertanya, 'Menyertai Tuhan juga?' Beliau menjawab, 'Ya, hanya saja Rabbku menolongku mengalahkannya hingga ia setan masuk Islam.' Oke, jelas ya? Iya, jelas. Itulah Lalu pertanyaannya bagaimana? mau saya tanyakan, Bu. Apakah di dalam umat Muslim atau Islam, termasuk juga para kiai atau ulama, jika mereka ikutan gaib gitu atau bentuk-bentuk perdukunan itu sebut dalam Suaranya putus-putus ya, Pak? Ya, bisa jelas nggak, Mas? Bisa jelas suara di kami? dalam Bapak jelas kok. Ya, silakan bisa diperjelas, dipersingkat. False prophet. Apakah Islam itu atau ulama atau ustadz gitu mereka melakukan sebuah perdukunan Ya, suaranya kurang jelas ya, false prophet ya. Oke, begini. Mungkin saya sedikit mengerti, walaupun ini putus-putus ya. Saya mungkin akan sambung sedikit. Mungkin yang dimaksud kenapa di dalam Islam itu kok ada yang namanya jin Islam, jin kafir, ada sampai jin bisa masuk Islam.
dan kenapa sampai ada ilmu ini, ilmu itu, begitu ya. Nah, itulah keyakinan yang di sana seperti itu, Pak. Di sini saya tidak akan bisa menyimpulkan bahwa itu salah, bahwa itulah keyakinan yang di sana. Kalau kita di dalam terang, kita akan melihat bahwa itu hal yang salah. Tetapi bagi mereka itu suatu kebenaran. Jadi hal seperti inilah mungkin sensitif ya Pak ya untuk kita utarakan, karena ini bukan ranah kita untuk memberikan jawaban gitu. Biarlah mungkin kalau mengenai pertanyaan seperti ini, orang yang masih beriman di dalam Islam saja dipertanyakan. Nanti kalau saya menjawab, nanti akan dikatakan saya menista atau saya apa gitu ya. Yang intinya itu adalah iman mereka. Kita orang-orang yang di dalam terang melihat bahwa ini hal yang sangat tidak benar. Apapun itu, sudah menduakan Tuhan, kita mau cari ilmu hitam, putih, biru, hijau, itu tetap salah. Ilmu kebenaran hanya di dalam Tuhan. Apapun, hal apapun itu Tuhan mengatakan, dalam segala hal, apapun mintalah di dalam namaku, kata Yesus. Amin. Itulah di dalam kekristenan, di dalam agama kita, di dalam terang ya. Kalau kita melihat di sana memang jelas itu sebenarnya salah, tapi bagi mereka itu adalah kebenaran, begitu Pak. Ya, oke. Kiranya menjadi jelas ya. Kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak John. Silakan Pak John. Selamat malam Pak John. Halo Pak John. Pak John bisa dengar suara kami? Halo. Ya, Pak John silakan. Halo. Ya, Selamat ya malam. silakan Pak. Ya, selamat malam ya. Mbak. Iya, malam. Saya mau nanya nih ke Mbak apa ya? Mbak Bu Fatima, Bu Fatima. Diki ya. Ya, Bu Fatima. Ya. Ini soal ini waktu di Muslim dulu apakah pernah dijelaskan pekerjaan tetap Muhammad itu apa? Nabi Muhammad. Oh. Karena saya baca salah satu hadis yang mengatakan di hadis Bukhari volume 4 bab 88 dikisahkan oleh Ibnu Umar bahwa sang Nabi berkata, mata pencarianku ada di bawah bayangan tombakku. Dan dia yang tidak menaati perintahku akan dihinakan dengan membayar jizyah. Maksudnya itu dari ayat itu apa ya? Apakah itu bagian dari maksudnya penjarahan untuk orang-orang dia menggunakan tombaknya untuk mengambil harta-harta orang kafir atau dan di situ disuruh dipaksa membayar jizyah gitu. Dan yang kedua, Mbak kan ini sebelumnya kan saya dengar mantan anggota NII ya. Halo? Iya, silakan silakan. Di pertanyaan saya mengenai itu, kalau di dalam organisasi itu sendiri, saya dengar apa benar kalau dulu itu kita misalnya kita melakukan dosa segala macam seperti perzinahan dan segala macam itu harus dibayarkan dengan uang gitu. Apakah benar begitu apa enggak? Kalau menurut pengalaman begini. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Mas apa namanya Yohanes ya? John. Mas John. Ya. Jadi begini, kalau di dalam organisasi saya itu kan lebih kepada tentang pengajaran yang sesungguhnya ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena kami bertindak itu semuanya ada dasarnya begitu. Mengenai tentang jihad, memerangi non-muslim, untuk membuat khilafah atau bertujuan untuk hal-hal yang pokoknya di jalan Allah adalah hal yang sangat diridhoi Allah begitu. Pada masa itu saya kami punya organisasi seperti itu gitu ya. Nah, mengenai tentang pertanyaan sebenarnya pekerjaan apa yang pekerjaan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini? Kalau di dalam sejarah, beliau ini adalah seorang pedagang ya. Beliau ini berdagang ke suatu kota ke kota dan pokoknya pedagang gitu ya. Tetapi mengenai tentang sejarah dia
dikatakan tadi seperti di hadis tadi mengatakan Ya, di ujung tombak mata pencaharian ya, di itu bayangan adalah mata tombaknya. pencariannya. Itu sebenarnya kayak gini ya, gimana ya? Saya harus sedikit vulgar ya mengatakan sebenarnya gini loh Mas. Saya ingin Ya, mengutarakan sesuatu banyak hal sebenarnya, tetapi kan terkadang orang tidak suka di sini gitu ya. Tetapi mengenai tentang hal jihad itu salah satunya memang kita memerangi orang Muslim. Jadi untuk merampok, tapi rampoknya hal yang untuk hal kebaikan, nah itu boleh. Karena kita untuk di jalan Allah. Merampas, tetapi rampasan itu untuk di jalan Allah, itu boleh begitu. Jadi kalau Bak- kalau orang-orang Islam sekarang, mm-mm, kalau merampok orang tua sendiri, misalnya dulu kan di organisasi itu katanya di dibilang sesat karena bahkan orang tua sendiri boleh dirampok gitu. Apa itu sebenarnya iya, ada dasarnya sebelumnya dari hadis-hadis yang sahih, misalnya Al-Bukhari dan lain-lain, apa karena kan tidak mungkin orang melakukan suatu tindakan tanpa dasarnya dulu kan dari jadi begini, di organisasi saya waktu itu, siapapun yang melarang atau yang menghalangi organisasi itu pokoknya halal lah darahnya, ya, begitu. Jadi dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan dan segala macam. Karena apa? Di luar organisasi yang kita dulu diajarkan, itu dianggapnya pokoknya semuanya, mohon maaf ya saya sebutkan, anjing. ya, Mau ya. itu Islam, mau itu orang tua sendiri, pokoknya yang menghalangi, itu pokoknya sudah dianggap musuh. Seperti itu. Begitu Pak. Dan soal yang tadi juga, misalkan orang tua kan kalau kita menjalani ijab kabul atau pernikahan itu harus jadi saksi. Bahkan tidak halal katanya untuk jadi saksi kalau misalnya eh, tidak masuk dalam organisasi itu, atau karena kan di luar pemerintahan yang dibikin organisasi ini itu pemerintahannya dibilang togut apalah yang Iya, tidak salah betul. menurut dalam Islam sendiri. Bahkan orang tua pun haram hukumnya bila menjadi saksi bagi anak kandungnya sendiri karena bukan dalam golongan itu. Apakah itu Betul. memang ada dasarnya sebelumnya sehingga harus begitu Hadisnya, apa bagaimana Mbak? sebenarnya hadisnya ada, cuman saya lupa hadisnya di mana. Kalau Iya, saya mungkin nanti Masnya mungkin bisa Google searching sendiri ya, nanti iya, iya, cari iya. sendiri. Itu sebenarnya ada ayat karena kalau saya mau buka-buka dalil di sini nanti apa lamaan Iya, gitu ya. Karena Pak iya Yusuf soal juga tadi bilang laptopnya lagi rusak, dia tidak bisa apa namanya membuka untuk ayat-ayat apa di soalnya mana saya begitu. memeriksa beberapa hadis itu kan ini hadis yang terpercaya kayak Al-Jalalain, Al-Bukhari dan lain-lain itu kan saya periksa banyak yang kontroversial juga sih, tapi saya cuma mau memastikan di organisasi Ini itu ilmu apa kafir, benar ini ilmu kafir lebih kejadiannya seperti komplit. itu. Ya, Ibnu Katsir juga saya sudah periksa juga. Yang saya mau pastikan itu kan di organisasi itu mengimplementasikan seperti ISIS juga kan sebenarnya kalau mau Sama. kita ada kejujuran yang sebenar-benarnya ya mereka juga mengutip-ngutip ayat dan punya dasar dari eh, Al-Quran dan hadis-hadis yang ini. Oh ya, pertanyaan terakhir Pak, kalau bisa, kalau untuk kitab kuning sendiri itu fungsinya apa ya Mbak? Soalnya kan ini sudah ada hadis, sudah ada Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri dikatakan sebagai yang penutup, dan kalau ada yang menambah, celakalah orang yang membuat atau menambah-nambahkan sesuatu yang sudah selesai atau sudah sempurna. Kalau kitab kuning sendiri tahu nggak Mbak apa? Kalau kitab kuning setahu saya itu bukan dari Quran, bukan dari ayat-ayat Allah, tetapi lebih kepada orang-orang yang memiliki wewenangan di dalam pemerintahan. Kayak semacam ini loh yang harus dipatuhi, ini loh yang harus ini gitu. Itu dari seseorang saja, dari Kalau oknum tertentu. kalau itu berbeda ya sama fikih-fikih atau apa? Apa itu sudah sama Berbeda, dengan fikih? Oh gitu ya. berbeda. Tapi itu juga disucikan juga ya Mbak. Iya, itu juga Kalau yang disahkan. Bahkan justru ya, kalau kita misalnya membaca Quran setelah kita sudah khatam,
barulah kita Iya. akan memegang kitab kuning itu. Karena kitab kuning itu nggak sembarang orang bisa apa namanya Oh, ada level mendapatkan tingkatannya atau gitu. membacanya. Bahkan rata-rata di Islam itu hampir-hampir Iya. tidak pernah bisa memegang yang namanya kitab kuning. Karena mungkin isinya juga agak sedikit berbeda. Karena tidak ada juga di dalam Quran. Karena itu tadi saya bilang, kitab kuning bukanlah ayat-ayat yang dari Allah atau hadis, itu juga bukan. Jadi itu dari oknum yang memang punya wewenang untuk membuat aturan-aturan di dalam kitab kuning itu, gitu. Tapi kalau kitab kuning sendiri kan maksudnya itu diperbolehkannya itu dalilnya dari Quran, tapi kan kalau secara hukum di Quran sendiri kan tidak diperbolehkan lagi. Nah, posisi kitab kuning ini sendiri kan cenderung membingungkan juga, apakah ini termasuk dalam sah atau tidak, karena di Sunni ini kan Islam di Sunni, kalau di Syiah kan ada lagi yang namanya buku Fatimah gitu kan, kitabnya Fatimah. Apakah itu sama dengan kitab kuning yang di aliran Sunni Berbeda. apa berbeda? Berbeda itu, Pak. Berbeda juga. Jadi kita pokoknya gini berbeda loh, Pak, juga. ya. Jadi mau mengimani kitab kuning atau yang jelas tadi saya katakan, tidak semua orang Islam juga bisa memegang kitab itu. Itu adanya hanya di pesantren-pesantren, Pak. Jadi orang-orang Islam yang tertentu itu tidak bisa untuk memegang kitab kuning itu. Gitu. Jadi gitu ya. kalau misalnya Bapak tadi bilang katanya tidak ada dalam Quran, tapi kenapa ini? Buktinya ada yang diimani di bagian itu. Gitu. Oh iya, Ya seperti kan? kayak Inilah fakta-fakta yang sholat dan membingungkan. lain-lainnya itu. Ya itu yang Betul, mengenai membingungkan sih. rukun Islam, ya kan? Mengenai rukun mengenai iman rukun segala Islam. macam. Betul. Jadi Iya. ya itulah dari membingungkan karena di sono tidak ada, bilang ini katanya nggak boleh diimani, tapi ternyata di sini malah adanya yang harus diimani, kan gitu. Itulah yang Karena membingungkan. kalau dari luarnya kan kelihatannya kan Islam ini yang terlihat aja orang jadi tertarik misalnya untuk mengikuti ajaran ini tanpa mengetahui sebenarnya hal-hal apa Betul. yang ada di dalam situ, ya itu yang kadang karena kelihatan kusyuk atau apa, tapi orang tidak memeriksa lagi sumber-sumber yang sahih atau otentik itu sendiri. Jadi saya juga bingung kan ketika mempelajari ini, ada ternyata beberapa lagi kitab-kitab yang ini, ada ternyata aliran ini lagi. Jadi cukup ini juga sih Mbak, cukup ya membingungkan saya juga sih kalau menurut saya, tapi ya mau gimana, itu juga udah real kan secara ininya, jadi ya mau bagaimana lagi. Mungkin itu aja sih Pak. Ya. Tapi minta intinya maaf begini ya Pak Pak, Ismail. ya. Intinya begini, kita kan di Indonesia nih. Indonesia ini sangat sensitif sekali untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Kalau seandainya boleh vulgar, kita boleh utarakan, mah kita setiap hari bisa membahas itu. Tetapi masalahnya kita terbatas untuk membahas soal ini. Kalau misalnya mungkin nanti kan saya juga akan buka link apa namanya untuk sesi tanya jawab untuk di channel saya. Nanti biarlah mereka sendiri yang berikan penjelasan. Kita lebih baik memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, dan biarlah mereka memberitakan kabar mereka, seperti itu. Karena satu-satunya untuk membuka kebenaran harus seperti itu. Kita tidak bisa menyimpulkan diri sendiri. Kalau kita sendiri mau menyimpulkan, wah kayaknya udah akan terbongkar semua, tapi sayangnya kita sangat terbatas untuk membongkar itu semua. Saya sendiri pun akan saya kasih dalil ini, dalil itu, nanti ujung-ujungnya nanti dibilang penistaan, ya kan? Seperti itu. Jadi kita sangat terbatas. Terima kasih Pak Ismail. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Fans, Pak Ismail ya. Ya silakan Pak Ismail. Ya. Yuk, makasih Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Bu Fatimah, terima kasih sudah mau terima Yesus. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, saya mau tanya, udah dibaptis ya? Sudah Pak. Tapi namanya masih nama Fatimah, nggak diganti nama baptisnya? Iya Pak. Belum ya? Ini saya mau tanya. Ini silakan kan pertanyaannya Pak. Sudah Kristen. Gimana pandangan
Ibu tentang orang-orang Kristen. Apakah sudah sesuai menjalankan agamanya apa belum? Menarik sekali. Pertanyaan sangat Terus menarik, saya jawab ya Pak ya. itu yang pertama. Terus yang kedua, harapan Ibu untuk orang-orang Muslim nanti ke depannya, apa yang Ibu harapkan? Itu mungkin mohon penjelasannya, apakah mungkin kalau saya memang seorang Kristen, tapi kalau tadinya kan Ibu nggak tahu tentang kekristenan, tapi setelah Ibu masuk di dalam Kristen itu macam mana menurut Ibu perbandingannya antara orang Kristen yang sebenarnya dan orang Kristen yang cuma ada di KTP aja? Itu aja pandangan menurut pandangan Ibu gitu. Oke. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya akan jawab. Dulu saya berpikir bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang yang dibilang kafir itu ada bebas membuat dosa. Ya kan? Yeah. Karena orang-orang kafir itu hanya punya surga di dunia ini. Jadi mereka ini wajarlah mau bebas membuat dosa. Pikiran kita tuh pokoknya ya suka berzina, bebas berzina, vulgar, berpakaian minim-minim, apa segala macam kayak gitu-gitu ya. Yeah. Tetapi setelah saya sudah masuk di dalamnya, dalam kekristenan, saya sudah di dalam terang, itu melihat bahwa wow, di dalam kekristenan itu tidak sembarang. Bahkan saya katakan umat yang tidak munafik. Gitu. Tetapi ini juga saya bilang tidak semua orang yang ber-KTP Kristen itu benar-benar disebut orang Kristen beneran gitu kan. Kalau saya udah di dalam sini ya, ternyata saya banyak melihat bahwa orang-orang Kristen sendiri yang sudah Kristen dari kecil bahkan mereka seperti terbuai di dalam kenyamanannya juga gitu. Cukup hanya beribadah, melakukan ritual-ritual cukup berbuat baik cukup. Jadi semacam amanat agung, perintah Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya itu sudah tidak ada nafsunya di dalam orang-orang yang ber-KTP Kristen ini. Saya perhatikan seperti itu. Tetapi Kristen yang sebenarnya adalah orang yang menjalankan amanat agung. Apapun itu tidak bisa ditoleransi. Apapun kerjaan Anda, apapun talenta Anda yang jelas di dalam amanat agung untuk penyampaian kabar gembira itu wajib dilakukan oleh semua. Dan ini setahu saya Kristen yang sebenarnya itu seperti ini. Begitu Pak. Terima kasih. Terus itu yang harapan Ibu tentang umat Muslim gimana? Oh ya, pesan untuk umat Muslim ya. Jangan menjadi umat Islam yang hanya menerima sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Itu tadi sudah saya sampaikan ya waktu di ujung kesaksian saya. Bapak mendengar nggak tadi kesaksian saya? Iya, Jadi iya. pesan saya tadi waktu terakhir di kesaksian saya sudah pesan kepada semua teman-teman dari pihak Muslim pun jangan menerima pengajaran yang sendiri kita ini sendiri cuma hanya mengamin-aminkan sesuatu padahal diri kita tidak mengerti apa isinya. Terus semuanya bergantung kepada Pak Ustadz terus. Ustadz ini menafsir seperti ini, Ustadz itu menafsir seperti itu. Akhirnya apa? Terpecahlah pemahaman-pemahaman yang makanya ada radikal, ada golongan ini, golongan itu, golongan ini, golongan itu. Karena apa? Kita hanya mempercayai para manusia, mempercayai manusia lah ya, mempercayai manusia begitu. Jadi tidak punya dasar kebenaran di dalam kitabnya sendiri. Karena apa? Ditutupi oleh bahasa yang sendiri kita tidak mengerti. Itu selamanya kita akan menjadi orang yang hanya mengimani bodoh-bodoh menurut saya. Karena apa? Kita hanya diwajibkan untuk membaca dan hanya menghafal, tetapi kita tidak mengerti apa isinya. Akhirnya apa? Kita akan tersesat. Begitu. Jadi menurut Ibu apa yang mendasari Muslim itu tidak mau menerima Yesus ataupun tidak mau membaca Alkitab? Pertama, karena mereka sendiri tidak pernah mendengar kabar tentang Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sudah didoktrin dari kecil bahwa di luar Islam itu kafir yang tidak mempunyai tempat atau
di surga gitu maksudnya. Tidak mempunyai tempat atau ini di surga gitu. Terus ketiganya, kenapa Muslim sulit menerima Yesus? Itu karena mungkin dilihat doktrin Tritunggalnya tentang Kristen itu yang membuat mereka ini semakin bingung. Mereka berpikir wujud manusia tidak mungkin itu Tuhan. Jadi mereka memikirkan secara logika mereka bahwa Tuhan tidak mungkin sama seperti ciptaannya katanya. Padahal kalau orang mau mendalami kitab, ya, mau di kitab Al-Quran maupun di dalam Injil, sebenarnya manusia itu dicipta serupa dan segambarnya loh. Nah, kenapa teman-teman Muslim tidak pernah menyadari di sini? Mereka tidak pernah menggali hadis-hadis sahihnya. Mereka tidak pernah menggali-gali tentang isi Qurannya. Yang mereka lakukan kebanyakan hanya menghafal, dan menghafal. Begitu. Oke, Pak Ismail, Ya. kita apa? Ya. Kita Ya. kasih kesempatan dulu kepada penanya yang lain, Pak ya. Ini mohon maaf. Ya. Ada sedikit lagi mau saya tanya Pak Yusuf. Iya, silakan. Maaf ya Bu ya. Iya. Ini mungkin Ibu kan sudah baca Alkitab. Mulai dari Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mungkin sudah Bu ya? Sudah khatam Pak. Maksud saya Ibu sudah baca semuanya? Sudah khatam. Sudah khatam tuh artinya sudah selesai semua. Yang Alkitab? Iya. Berarti kalau tentang dari keseluruhannya, istilahnya Yesus itu kok sampai, Tuhan itu kok sampai datang ke dunia ini, udah tahu lah Ibu ya? Ya tahu lah, kalau nggak tahu masa ya. Saya akan ragu untuk bersaksi Pak, kalau saya belum mengenal sendiri apa tujuan Tuhan datang ke dunia ini dan kenapa dia harus menjadi manusia. Kalau saya tidak tahu itu, saya tidak bisa bersaksi Pak. Jadi harapan Ibu untuk keluarga Ibu kan keluarga besar. Apalah harapan Ibu? Harapan saya untuk mereka bisa menjadi orang percaya juga. Ya, amin. Terima kasih, mudah-mudahan. Doakan saja Pak, karena begitu hal banyak mujizat yang Tuhan lakukan melalui saya untuk mereka masih bebal. Biarlah waktu Tuhan dan bukan waktunya saya. Mungkin Ibulah sebagai penjurunya, nanti orang itu jadi mengikut seperti itu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Doakan saja Pak, saya berharap banget untuk mereka bisa percaya Pak. Iya. Terima kasih Pak Ismail, terima kasih Pak. Ya. Selamat malam ya. Kita pindah ke Pak Ibnu Kalam. Silakan Pak Ibnu Kalam. Selamat malam Pak. Halo. Selamat malam Pak Ibnu Kalam. Silakan Pak. Kepada Ibu selamat malam. Selamat malam Ibu Pak. Kepada Ibu pembicara, saya mau tanya masalah ayat di dalam Alkitab itu yang paling menarik di hati Ibu itu yang mana? Semuanya sebenarnya banyak yang menarik Pak. Gak bisa disebutkan satu-satu. Yang favorit itu biasa kan? Ya. Oh, favorit. Ayat yang paling favorit. Ya, paling favorit ya pokoknya ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya itu ketika datang dalam mimpi saya itu di Yohanes 14 ayat 6 Pak. Oh, Yohanes 14 ayat 6 ya. Ya. Terus di Al-Qur'an yang memotivasi Ibu pindah ke Kristen itu ayat Al-Qur'an yang mana? Begini Pak, dari awal saya pindah ke Kristen bukan karena saya melihat Islam itu buruk, bukan melihat Quran itu buruk. Ya, betul. Tetapi perjumpaan saya dengan Tuhan pribadi yang mengubah saya untuk menjadi orang percaya. Yang dulu saya tidak pernah menemukan suatu kepastian di dalam agama saya dulu, tetapi di dalam kekristenan saya baru menemukan jawaban. Kalau Bapak misalnya mau bertanya tentang kepastian di dalam Quran, mungkin Bapak Islam atau Kristen nih? Islam. Oh, Bapak Islam. Nah, Bapak coba cari saja. Mu'tazilah. Iya. Islam Mu'tazilah. Jadi kalau pada dasarnya Pak, sebenarnya saya terlahir sebagai Islam yang liberal, yang mengedepankan nurani, gitu.
Tetapi ketika saya Oh masuk di iya, iya, iya. organisasi yang kita tahu menurut Islam katanya itu sesat, ya kan? Islam pada umumnya itu sesat. Yang jelas ketika kami bertindak itu kan semuanya pada ada dasar ayatnya gitu. Ya, ya, ya. Kalau mengenai tentang keselamatan yang pasti atau petunjuk atau jalan yang pasti, mohon maaf saya tidak pernah menemukan di dalam Quran, Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa menunjukkan mungkin? Tidak tunjuk ayat yang di Alkitab yang paling favorit tadi, ayat keberapa Ibu bilang? Yohanes 14 ayat 6, Pak. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Itu satu Bisa kalimat dijelaskan tapi sedikit? seperti ya. Bisa dijelaskan sedikit? Oke, saya akan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu, Pak. Ya, bagus. Ya, bagus sekali. Nah, kan di ayat lain dari Yesus itu di Alkitab mengatakan, aku mencari orang-orang berdosa, bukan orang saleh. Betul. Mencari orang berdosa. Saya adalah orang berdosa, Pak. Ya. Ya, saya rasa sudah cukup. Sudah tidak ada lagi yang perlu saya pertanyakan. Bapak luar Karena biasa saya sekali. menghayati Terima betul kasih, itu Bapak. ayat itu. Iya. Ya, terima kasih sama-sama. Sama-sama, Ya. terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ibnu Kalam atas ini Ya, sama-sama. diskusinya.